China kembali meluncurkan satelit eksperimen teknologi komunikasi baru. Peluncuran satelit dilakukan pada Selasa 24 Agustus 2021 pukul 23.41 malam waktu Beijing. Duta Besar China untuk ASEAN, Deng Xijun, melalui akun Twitternya menyebutkan satelit dengan roket pembawa Long March 2C dan 3B diluncurkan dari pusat peluncuran satelit Xichang di Provinsi Sichuan, China. China berhasil mengirim 2 satelit eksperimental ke orbit saat ini melalui roket pembawa Long March 2C pada Selasa. Demikian tulis Deng Jihun melalui akun Twitternya. Menurut Deng Jihun, satelit pembawa Long March 2C tersebut akan melakukan eksperimen konvergensi internet. China berhasil meluncurkan eksperimen teknologi komunikasi baru, #satelit dengan roket pembawa Long March 3B dari pusat peluncuran satelit Xichang di Provinsi Sichuan, China. Demikian unggahannya lagi melalui akun Twitternya mengabarkan peluncuran satelit kedua. Sementara itu dilansir dari Xinhuanet, satelit yang diluncurkan tersebut berhasil memasuki orbit yang direncanakan. Peluncuran ini sekaligus menandai misi ke-386 untuk roket pembawa seri Long March, barang habis pakai. Tahun ini, China cukup sibuk melakukan peluncuran satelit radar sebagai eksperimen teknologi komunikasi. Pada 18 Agustus lalu, China juga meluncurkan roket Long March 4B dari Taiwan, China Utara. Dilansir dari laman Space, data pelacakan ruang angkasa Amerika Serikat melaporkan bahwa 2 satelit Tianhui 2 mengorbit mendekati kutub sekitar 318 mil atau 511 km di atas bumi. Media pemerintah China mengatakan sepasang satelit itu diluncurkan untuk eksperimen dan penelitian ilmiah, survei tanah dan juga sumber daya, serta survei dan pemetaan geografis. Sebuah makalah yang diterbitkan dalam Journal of Sovereign and Mapping menyatakan bahwa sistem satelit Tianhui 2 adalah sistem satelit survei dan pemetaan gelombang mikro pertama di China. Baik satelit Tianhui 2 dan roket Long March 4B dikembangkan dan diproduksi oleh Shanghai Academy of Spaceflight Technology, anak perusahaan utama kontraktor ruang dan pertahanan utama milik negara China, China Aerospace Science and Perusahaan Teknologi CASC. Sebelumnya, China juga meluncurkan satelit Tianhui 1 dari Jiuquan di barat laut China pada 29 Juli lalu. China merencanakan lebih dari 40 peluncuran satelit pada tahun 2021 ini. Dikabarkan sebuah misi kargo stasiun ruang angkasa baru, Tianzhou 3, sedang dipersiapkan untuk diluncurkan pada pertengahan September untuk menyediakan pasokan menjelang misi Zhenzhou 13 pada bulan Oktober mendatang. Satelit China Yunhai 102 mengalami kerusakan setelah dihantam potongan Boeing roket Zenit 2 milik Rusia pada Maret 2021 lalu. Banyaknya puing-puing di luar angkasa meningkatkan resiko kerusakan terhadap sejumlah satelit yang mengorbit bumi. Ditabraknya satelit China itu diamati oleh ahli astrofisika dan pelacak satelit Jonathan McDowell yang berbasis di Pusat Astrofisika Harvard-Smithsonian di Cambridge, Massachusetts. Pada Sabtu 14 Agustus lalu, McDowell melihat pembaruan di katalog spacetrack.org. Pembaruan itu termasuk catatan untuk objek 48078-1996051Q bertabrakan dengan satelit. Ini adalah jenis entry komentar baru, belum pernah melihat komentar seperti itu untuk satelit lain sebelumnya. Demikian cuitan McDowell dalam akun Twitternya. Dia mengatakan dirinya menyimpulkan bahwa mereka mungkin hanya melihatnya di data setelah bertabrakan dengan sesuatu, dan itulah mengapa hanya ada satu set data orbital. Jadi tabrakan itu mungkin terjadi tak lama setelah periode orbit. Apa yang menabraknya? McDowell menulis dalam tweet Sabtu lainnya. Yunhai 102 dan objek 48078 melintas dalam jarak 0,6 mil atau 1 km satu sama lain dalam margin kesalahan sistem pelacakan pada pukul 3.41 pagi EDT pada 18 Maret lalu. Tepat ketika 18 SPCS melaporkan Yunhai pecah. Demikian tulis McDowell di tweet lainnya. Meskipun mengalami kerusakan, Yunhai 102 tampaknya selamat dan tetap berada di ketinggian 485 mil atau 780 km. Pelacak radio amatir terus mendeteksi sinyal dari satelit.
McDowell menggambarkan insiden itu sebagai tabrakan orbit besar pertama yang dikonfirmasi sejak Februari 2009 ketika pesawat ruang angkasa militer Rusia Cosmos 2251 menabrak Iridium 33, sebuah satelit komunikasi operasional. Tabrakan itu menghasilkan 1.800 keping puing yang dapat dilacak pada Oktober berikutnya. Masalah sampah antariksa memang menjadi pekerjaan rumah para astronom dan peristiwa Yunhai bisa menjadi semacam tanda peringatan. Ada kemungkinan objek 48078 yang berasal dari pecahan roket Zenit 2 bisa menimbulkan bahaya lain. Badan Antariksa Eropa atau ESA memperkirakan saat ini ada sekitar 900.000 objek berukuran 1 hingga 10 cm mendesing di sekitar orbit bumi. Berdasarkan perkiraan, orbit bumi menampung 128 juta keping sampah dengan ukuran yang lebih kecil lagi, sekitar 1 mm hingga 1 cm. China baru saja meluncurkan sebuah satelit pengamatan bumi pada Kamis siang waktu setempat. Peluncuran satelit ini dilakukan dari atas area Gurun Gobi. Seperti dilansir dari China Daily dan The Star, satelit bernama Tianhui 104 ini diluncurkan dengan menggunakan roket pembawa Long March 2D yang mengudara dari pusat peluncuran satelit Jiuquan di area Gurun Gobi pada Kamis siang sekitar pukul 12:01 waktu setempat. Badan Sains dan Teknologi Luar Angkasa Cina dalam pernyataannya menyebut ini merupakan peluncuran ke-381 dengan roket jenis Long March. Satelit Tianhui 104 yang dikembangkan oleh perusahaan luar angkasa Dongfang Hong, anak perusahaan Akademi Teknologi Luar Angkasa Cina, akan digunakan untuk eksperimen ilmiah, mengamati sumber daya lahan dan pemetaan daratan. Satelit pertama dari rangkaian Tianhui 1 yakni Tianhui 101 diluncurkan pada Agustus 2010 lalu. Hingga saat ini sudah ada 4 satelit dari rangkaian Tianhui 1 yang diluncurkan ke orbit di luar angkasa oleh China. Sementara itu, roket Long March 2D yang dikembangkan oleh Akademi Teknologi Penerbangan Luar Angkasa Shanghai memiliki bobot lepas landas 300 metrik ton dan mampu membawa sejumlah besar satelit ke orbit yang berbeda-beda. Roket itu juga memiliki kapasitas pengangkut seberat 1,2 ton ke orbit sinkron matahari yang khas dengan ketinggian 700 km yang kerap digunakan oleh satelit cuaca atau penginderaan jauh. Badan Sains dan Teknologi Luar Angkasa Cina mengumumkan pada awal tahun ini soal rencana meluncurkan 40 misi keluar angkasa sepanjang tahun ini. Misi terpenting adalah mengirimkan para astronot Cina ke stasiun luar angkasa Cina.